renungkan kasih-Mu. Begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku. Seperti biji mata-Mu yang berharga, ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku. Seperti biji mata-Mu yang berharga, ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu.
padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Shalom, bless family, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat. Susamsana ayat 30-31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Haleluya, saudara.
Saya harap saudara dalam keadaan sukacita, sehat, diberkati Tuhan, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, jagalah integritas saudara, tetap setia akan Tuhan sampai akhir hayat hidup saudara. Amin saudara, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya, umat Tuhan mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, bersujud menyembah, memuji namanya, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Ya lama shanda ya lama shina kiara lama shina iarata suna koroto ngarata sanda ya lama sina makaruna. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan namamu. Terpujilah Engkau yang patut ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Namamu kekal selama-lamanya, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, glory bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih karuniamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih anugerahmu, terima kasih untuk kemurahanmu, terima kasih untuk penjagaanmu, terima kasih untuk kesehatanmu, terima kasih anugerah kemurahan yang luar biasa, berkat yang sudah datang, belum datang, akan datang. Kau terus menjagai semuanya, Tuhan, terlebih lagi Engkau bisa menyelamatkan kami. Terima kasih. Kalau kami dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang diselamatkan, orang yang menjadi tebusanmu, supaya kami sungguh tak takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan berikan roh pengertian buat kami Tuhan, untuk kami terus belajar firman Tuhan, berakar bertumbuh kuat di dalam Tuhan, supaya hidup kami semakin hari menyenangkan Tuhan, dengan gaya hidup kami sehari-hari sebelum Tuhan panggil kami pulang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin, 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 amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat Berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang lain di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 6 ayat 30-31. Siapa mencurinya harus membalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Nah, hari yang indah, hari yang luar biasa. Dan saat ini kalau saya lihat udaranya semakin hari semakin dingin, semakin hari semakin tidak ada matahari saudara ya. Tapi tetap percaya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tetaplah Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Saya harap saudara dalam keadaan sukacita, kasih anugerah Tuhan selalu menyertai saudara. Nah, kita akan melihat siapa yang hadir saat ini saudara ya. Ibu Sunani Widya Astuti, Pak Andreasati, Bu Lina, Pak Andi, bersama seluruh keluarganya, Ibu Desi, Pak Jimmy,
Kevin, Steven, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Ibu Nita yang cantik, Greg Vita Blessy Crowley, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Ivong, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Sinca Patimura, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Ibu Lika, Ibu Neti Alke, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Pak King bersama Ibu Kristin bersama sekeluarga. Susan Yonatan, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Sinca Patimura, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. AMCL, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Pak Harmonius Cicantonelli, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Yuliana Endang, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Ibu Nona, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Terus Ibu Linda, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Ibu Swanli, sehat senantiasa ya Ibu, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Marintan, Simacunta, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Elizabeth Panambar Warren, Dasa Durga, Pak Andre, Tuhan memberkati bersama keluarga. Troy Poluan, Eva Poluan, Traven Eden, Tante Anton memberkati bersama keluarga. Kasih anugerahnya, kemurahannya sungguh luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar tentang Yusuf. Kita taunya Yusuf itu berhasil. Kita taunya Yusuf itu diberkati Tuhan. Kita taunya Yusuf itu diangkat dan menjadi tangan kanan Firaun. Tetapi kita lupa keberhasilan Yusuf seperti apa. Nah, ini yang tidak pernah kita lihat ya saudara. Kita lihatnya yang enak-enak aja. Tetapi sebelum saudara mendapat yang enak-enaknya, saudara harus sungguh-sungguh belajar tentang Yusuf. Nah, sebelum Yusuf menggapai tahtanya dan menjadi penguasa di Mesir, itu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita contoh, itu yang harus kita punyai. Kalau enggak, saudara tidak akan sampai ke jenjang apa yang saudara impi-impikan dan saudara cita-citakan. Nah, makanya ini yang harus menjadi pengertian buat kita, supaya kita ini ngerti bahwa hidup itu enggak sekedar enak. Tuhan sendiri sudah mengatakan, jika kamu mengikut aku, kamu harus pikul salib. Nah, dan menyangkal diri, jangan enaknya aja yang kita lihat. Justru disitulah kata pikul salib dan menyangkal diri itu yang harus ada pada diri saudara. Kalau saudara mau berhasil, Matius 20, 26, 27 juga mengatakan, kalau kamu mau jadi terkenal, kamu harus jadi seorang pelayan. Kamu harus lihat apa yang dikerjakan pelayannya, bukan berhasilnya terus menerus, saudara. Kita kalau lihat berhasil, tidak berhasil, kita akan down, kita akan maki-maki, kita akan marah, sudah kita akan menyalahkan orang. Tapi kita tidak pernah mengerti bahwa keberhasilan menjadi terkenal harus jadi seorang pelayan. Itu yang harus dilakukannya. Bagaimana Pastor Benny dulu bisa menjadi sampai sekarang ini, saudara lihat apa yang dilakukannya. Dia bangun pagi loh saudara, dia membersihkan gereja setiap hari Minggu jam 5 pagi. Jumlah kursinya tuh hampir 750. Bayangin saudara, hampir 1000 bahkan. Setiap hari Minggu bangun jam 5 pagi. Dibersihin satu-satu kursinya. Divakum dan di seluruh gereja itu tempat senturinya khususnya. Nah pertanyaan saya, bisa nggak? Ya kan? Nah, kita jangan lihat bahwa udah besar ya bagi Tuhan. Penderitaannya itu yang harus kita contoh kok gitu loh. Iya, justru penderitaan itu membawa sebuah keberhasilan. Pikul salib dan menyangkal diri. Selama saudara tidak pernah memikul salib dan menyangkal diri, mana saudara bisa? Semua itu juga begitu, saudara. Ikut Tuhan, gak ikut Tuhan. Bekerja keras, banteng tulang, mati-matian. Saudara lihat pagi, siang, sore terus kerja. Bangun pagi, dia gak peduli badannya rontok atau enggak. Dia terus, itu yang penderita yang dia buat. Kita semuanya ada maunya berkat. Tetapi di dalam hidupnya tidak mau merasakan hal-hal yang dimana kita tidak suka. Justru hal-hal yang dimana tidak suka, penderitaan, tekanan hidup, dan lain sebagainya, itu justru yang membuat saudara menjadi sebuah keberhasilan. That makes sense. Saya berikan contoh lagi Daud. Bagaimana Daud bisa menjadi raja? Bukan enak. Dia difitnah sama kakak-kakaknya. Orang dia disuruh, dia disuruh nganterin makanan kepada kakak-kakaknya, lalu kakak-kakaknya menfitnah. Dan habis itu rajanya merendahkan dia, bayangin. Sampai dia berkata kakaknya, kamu memang aku tahu kelicikan hatimu. Ya, kamu meninggalkan itu dombanya.
Buang aku disuruh bapaknya untuk kasih makan kamu, kok kamu ngomong begitu. Habis itu Raja Saul merendahkan dirinya si Yakub. Dia hanya seorang istilahnya tuh penggembala. Tetapi yang dilawan adalah Goliat yang begitu gagah perkasa dan luar biasa telatennya. Dia hanya mengalahkan singa, saudara. Lihat, saudara, halnya dan kadang-kala kita menghadapi itu nggak tahan. Kadang-kala kita menghadapi seperti itu nggak mampu, nggak bisa. Benar nggak? Yang dilihat bukan keberhasilannya. Keberhasilan udah pasti enak. Mampukah kita bertahan di saat Tuhan memurnikan kita? Itu poinnya. Sanggupkah kita bertahan saat proses itu terjadi dalam kehidupan kita? Sanggupkah kita berdiri tegak dan mempercayai Tuhan dengan sebuah kesetiaan? Mampukah kita? Itu suatu pertanyaan dalam hidup saudara dan saya. Kalau enggak, wah jangan harap saudara. Makanya banyak orang putus asa ikut Tuhan. Banyak orang sudah tidak mau mengikut Tuhan Yesus lagi. Banyak orang menyangkal Tuhan. Karena apa? Karena tidak mau susahnya. Kalau tidak mau susahnya ya dia tidak mengerti pengertian akan firman Tuhan. Kon sekali lagi, saudara hidup harus dengan penyangkalan diri dan pikul salib. Selesai. Penyangkalan diri, pikul salib itu harus ada pada saudara. Udah itu difirmankan kalau kamu mau ikut Tuhan Yesus. Kalau enggak, jangan harap semua apa yang kamu minta sama Tuhan akan dikabulkannya. Kenapa? Pembentukan harus terjadi. Proses pemurnian harus ada dalam kehidupan saudara. Kalau tidak, jangan mimpi saudara. Jangan mimpi. That makes sense saudara. Nah inilah yang harus kita pelajari tentang sekarang Yusuf. Bagaimana dia bisa bertahan secara luar biasa. Itu yang harus saudara dan saya betul-betul pelajarin. Makanya kita ini jadi orang jangan cepat mengeluh. Ya, jangan cepat mengeluarkan kata-kata negatif dalam mulutnya. Jangan cepat-cepat mengutuki dirinya sendiri. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain. Jangan cepat-cepat membenarkan diri sendiri. Jangan cepat-cepat istilahnya itu give up. Ya, saya mengatakan buat saudara, belajarlah pada Yusuf hari ini apa yang akan kita bahas sama-sama, yang akan kita dengarkan bersama-sama. Supaya apa? Supaya saudara itu bisa mengerti dan bisa setia, bisa tunduk, dan saudara akan menghapus air matamu menjadi tari-tarian. Dan kamu akan bersaksi dan kamu akan berkata, Allah yang kusembah, Allah yang hidup, bernama Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun dengan cucuran air mata, sekalipun dengan penderitaan, sekalipun dengan tekanan hidup. Supaya apa? Supaya saudara, semua orang tahu ikut Tuhan bukan enaknya tok. Kita hidup bukan dengan berkat, kita hidup dengan integritas. Iya, kita harus punya integritas, kita harus punya karakter yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu melihat setiap perkataan firman itu betul-betul akan terjadi dalam kehidupan saudara. Bukan frasa, bukan kamuflase, bukan hanya ilusi, tetapi real in your life. Gitu ya saudara. Maka dari itu kita mau belajar sama-sama. Mari kita buka dulu, ya saudara, kita buka dulu yang ada di Kejadian pasal 39, ya kita lihat sama-sama ya. Kejadian pasal 39 dan sampai Kejadian pasal 41. Nah, ini kan kalau saudara lihat pasal 39 berbicara tentang Potifar, di mana Yusuf itu difitnah. Betul ya, sama Raja Potifar karena ada istrinya di Potifar ya saudara ya. Nah maka dari itu, dari difitnah itulah dia masuk penjara. Betul ya? Itu ceritanya seperti itu tuh saudara ya. Masuk penjara supaya saudara tahu. Nah di dalam penjara itu dia ketemu dengan mimpi juru minuman. Betul nggak? Makanan dan minuman. Lalu dia dilupakan. Betul ya? Sampai akhirnya dia bisa istilahnya itu ayat pasal 41-nya, hingga dia akhirnya menjadi tangan kanan Firaun. Pertanyaannya adalah, tahukah saudara, sebelum dia menjadi seorang penguasa di Mesir, dalam perjalanannya hidup, penderitaannya bagaimana? Penderitaan Yusuf itu adalah 13 tahun. Tuh, 13 tahun. Saya ulang lagi, berapa? 13 tahun. Kita penderitaan hanya sejam, 5 jam aja udah teriak-teriak, saudara. Makanya disinilah saudara sama saya harus memahami kebenaran firman ini. Saudara sama saya harus mengerti, jangan cepat-cepat mengeluh.
Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Ini 13 tahun, penderitaanmu sudah 13 tahun belum? Ya Abraham aja nanti anak 100 tahun. Benar saudara, orang yang lumpuh yang tidak bisa masuk ke kolam Bethesda, 30 tahun dia nunggu. Saya mengatakan buat saudara, bagaimana posisi saudara? Berapa lama? Pak, saya sudah segini, saudara. Percayalah. Firman ini ada untuk memberikan jalan keluar buat saudara. Firman ini ada supaya saudara sama saya belajar tentang kebenaran-kebenaran firman. Firman ini ada supaya saudara dan saya mempunyai karakter yang sama seperti apa yang sudah dibentuk Tuhan di proses pemurnian Tuhan dalam hidup Yusuf. Jika saudara diproses dibentuk, relakan dirimu, percayalah saudara akan melihat anugerah Tuhan yang besar. Saudara akan melihat bahwa rencana-rencana Tuhan tidak mengecewakan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu itu hanya untuk dirimu dan tepat pada waktunya. Sesuatu yang indah, pelangi kasih, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, kalau saudara lihat saudara ya, 13 tahun. Bukan hanya 13 tahun. Dari mana Pak 13 tahunnya kok bisa? Nah, saudara lihat ya, Kejadian 37 ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Umurnya berapa? 17 tahun. Ya. 17 tahun. 17 berapa? Tahun. Terus, saudara lihat sekarang di Kejadian 41 supaya untuk menyikat waktunya aja, saudara ya. Iya. Keberhasilan Yusuf, ayat ke-46, Yusuf di Mesir sebagai penguasa dari usia 17 tahun sampai usia berapa? 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun menjadi penguasa. Jadi 30 kurangi 17, 13 tahun bos. 13 tahun. Di dalam 13 tahun Tuhan proses, Tuhan bentuk, Tuhan murnikan. Pertanyaan saya, mampukah saudara seperti itu? Tidak mampu, tidak tahan. Jangan harap kita malah meminta sesuatu yang besar. Makanya saudara, belajar firman itu menjadikan kita dewasa, menjadikan orang yang takut akan Tuhan, membuat kita berakar, bertumbuh kuat di dalam Tuhan, membuat kita kokoh pondasinya, tidak akan terombang-ambingkan, kita bagaikan batu karang yang teguh, air, badai menerpa, tapi kita tidak goyang. Kenapa? Karena suatu pembentukan dan proses itu membuat kita tidak akan pernah hancur. Wow, keren ya Yusuf itu. Dan yang kedua, saudara, tidak ada mujizat yang besar selama 13 tahun. Tidak ada mujizat yang besar dalam hidup Yusuf. Biasa-biasa aja. Nah, banyak orang biasanya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, doanya diberkati Tuhan. Kenyataannya sekarang kok enggak ini. Dia enggak mengeluh. Nanti kita buktikan sama-sama. Dia tidak ngomel. Bayangin saudara. Jadi dari hidup enak, dijual sampai akhirnya dia menderita 13 tahun. Itu nggak gampang loh. Bisa post power syndrome loh saudara. Dari orang yang hidupnya enak, dari orang yang mendapatkan segala sesuatu, lalu hilang semuanya. Dan dia lonely lagi saudara. Nggak ada yang nemenin, nggak ada yang kenal. Hanya Tuhan yang menemaninya. Dalam keadaan seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan waktu surgery. Makanya saya bersyukur banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya. Betul-betul saudara, 36 tahun Tuhan menyatakan mujizat kaki kiri saat main badminton tidak sakit sama sekali hingga memperoleh gelar begitu luar biasa. Wow, bayangin tuh saudara, 17 tahun saya tidak pernah minum obat sama sekali. Dan 7 tahun saya mempertahankan tidak mau surgery. Tapi hilang dalam sekejap. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara, justru pembentukan itu, ikut Tuhan itu enak. Baru saya ngerti. Sungguh saudara. Kalau nggak ngalamin kan nggak mau ngerti. Justru dari pembentukan itulah saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau saudara mau dibentuk,
Ya. Kalau saudara nggak mau dibentuk, ya susah. Saudara akan menyalahkan Tuhan hingga akhirnya kok Tuhan begini, why, kenapa? Saudara menyalahkan Tuhan, kok Tuhan nggak melihat saya, Tuhan nggak mendengarkan saya, Tuhan membuat saya jauh. Saudara, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, Tuhan itu tidak pernah jahat dan tidak pernah berbuat salah. Jangan salahkan Tuhan dan jangan menggerutu kepada Tuhan sebab dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalannya yang salah, selalu benar. Makanya saya mengatakan buat saudara, biarkan dirimu dibentuk, diproses oleh Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu, bagaikan bejana siap dibentuk. Itulah hidupku di tanganmu, tunggulah seluruh. Saya mengatakan buat saudara, dulu tidak boleh dinyanyikan karena itu berat. Berat memang saudara, tetapi itu harus terjadi dalam proses saudara suka atau suka, mau tidak mau saudara. Dulu saya pun juga berkata, jangan dinyanyikan, nah, dibentuk benar habis. Rupanya pembentukan itu memang mendatangkan duka cita, mendatangkan air mata, tetapi akan diubah dengan sebuah tari-tarian yang luar biasa. Kan hidup itu memang begitu, saudara. Kalau saudara enak terus maka besar kepala, sombong, merendahkan diri. Orang yang sudah diberkati Tuhan aja sombongnya setengah mati, saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa yang pernah ditolong oleh orang lain, dia lupakan. Dia bisa injak-injak orang yang pernah menolong itu, saudara. Apa nggak mengerikan zaman sekarang? Makanya kita ini perlu pembentukan dan proses dalam hidup kita. Supaya pemurnian itu terjadi dan kita tahu bahwa kita tidak mampu, tidak bisa. Makanya benar apa yang dikatakan Roma 9 ayat ke-14. Roma 9 ayat ke-14 dikatakan gini. Jika tidak demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil, Allah itu adil. Ya, ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau kamu dibentuk berarti Tuhan ingin memakai saudara. Kalau Tuhan lagi memurnikan saudara, itu saya kasih tahu ya, itu adalah menuju belas kasihan Tuhan. Bahwa saudara akan melihat masa depanmu penuh harapan. Kenapa? Kepada siapa yang dia mau menaruh belas kasihan, dia taruh. Kepada siapa dia mau murah hati, taruh dan murah hati. Makanya Yusuf sama kerja di Potifar, dia dibuat berhasil semua, saudara. Dibuat berhasil karena keberhasilan, hingga istrinya mau tidur dengan dia mempertahankan apa? Integritasnya, karakternya. Makanya dikatakan ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung kehendak orang atau apa? Usaha orang. Tidak tergantung kehendak atau usahanya orang. Tetapi kepada siapa? Kemurahannya Tuhan. Rupanya kemurahan Tuhan itu terjadi saat kita mau dibentuk. Kemurahan Tuhan itu terjadi saat kita mau dimurnikan. Kemurahan Tuhan itu terjadi saat kita membuka hati, merelakan kita, diajar, ditegur, dididik, diproses Tuhan sesuai dengan apa yang mau dia bentuk dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau, jangan mimpi. Sudah bisa mendapatkan segala sesuatunya, jangan mimpi. Iblis kan bisa mendatangkan, silakan saudara ikut sama iblis. Iblis akan menuntut di dalam kehidupan saudara, tidak akan melepaskan saudara. Tetapi kalau Tuhan membentuk, Tuhan memproses, memurnikan, itu mempersiapkan saudara jadi orang-orang hebat. Tuhan mempersiapkan saudara. Kau akan melihat cita-citamu akan terjadi. Saudara akan melihat karya-karya Tuhan di dalam hidupmu yang dimana manusia tidak bisa buat. Tuhan buat dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena pembentukan proses pemurnian itu didatangkan untuk apa? Untuk menciptakan saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya semuanya itu akan diubah seperti saya katakan di depan. Air matamu, duka citamu diubah menjadi tari-tarian dan sukacita yang penuh di dalam kehidupan saudara. Wow, keren saudara. Keren, benar keren saudara. Makanya jangan kita mengeluh, jangan kita itu pusing ya, sekalipun tidak ada mujizat yang besar. Mungkin doamu tidak dijawab, mungkin kamu merasakan lonely saat ini, mungkin saudara merasakan
kegetiran hati. Mungkin saudara saat ini lagi menangis, saat ini saudara terpojok. Saya mengatakan bersyukurlah. Makanya kenapa Tuhan mengatakan kita bersyukur, kata bersyukur itu berarti sudah mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena mulutmu tetap masih mengucapkan sesuatu yang baik tentang Tuhan, dan mulutmu masih tetap mengatakan bahwa dia baik adanya. Itu namanya bisa bersyukur. Itu namanya kau mempercayai Tuhan. Wow, keren ya saudara. Nah, yang ketiga, tidak ada suara Tuhan yang spektakuler untuk Yusuf. Ya sudah biasa-biasa aja. Jadi 13 tahun tidak ada hal-hal mujizat yang besar dalam hidupnya, dan tidak ada apapun di dalam hidupnya suara Tuhan yang spektakuler. Tidak ada. Wow, jadi istilahnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang excel, saudara. Justru pembentukan itu terjadi saat saudara merasa ditinggalkan banyak orang, tidak diperhatikan banyak orang, tidak dilihat banyak orang, tidak diacukan banyak orang, di saat saudara lonely, di saat saudara kesepian, di saat orang-orang merendahkan saudara, mungkin mengutuki saudara, mungkin ngomongin saudara, di saat itulah Tuhan membentuk saudara. Di saat itulah Tuhan menemani saudara. Di saat itulah Tuhan menjagai saudara. Di saat itulah orang yang merendahkan, orang yang meninggalkan, orang yang ngomong saudara, orang yang menusuk saudara, orang yang boleh dikatakan menyumpai saudara, mengutuki saudara. Tapi di saat itulah pembentukan Tuhan terjadi. Di saat saudara lonely, di saat saudara sepi, di saat saudara betul-betul kehilangan, seakan-akan kehilangan pegangan. Disitulah Tuhan masuk. Kenapa? Itulah yang dibuat Tuhan terhadap Yusuf. Jika itu di dalam proses, saudara harus kuat. Jika saudara di dalam proses, saudara harus percaya. Saudara tidak sendirian. Silakan manusia meninggalkannya, tetapi Tuhan gak pernah meninggalkannya. Dia akan berjalan di depan saudara. Ya, makanya saya sering memberikan saudara ulangan ini, saudara. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini menjadi pegangan hidup saudara. Jangan sampai saudara lepas, ya. Saudara harus kuat, ya. Saudara lihat di Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Karena apa? Mereka bisa terjadi bukan manusia, bahkan bisa juga manusia, tapi juga tekanan hidup. Saat saudara lonely, saat saudara ditinggalkan, saat saudara dikhianati, saat saudara direndahkan, saudara tidak dilihat sepandang mata, dan saudara dalam tekanan demi tekanan yang bertubi-tubi. Belum selesai, datang tambah satu lagi. Belum selesai, tambah satu lagi. Dia dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan, dia dampingi saudara, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8-nya, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Amin, saudara. Itu janjinya. Jadi saudara tidak lonely. Itu yang dialami Yakub. Itu yang dialami, dia tetap sertai. Coba saudara lihat. Ada Kejadian 39. Ya, Kejadian 39, saudara lihat dah saudara. Ya. Nah, Kejadian 39, ayat kedua dan ketiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sendirian loh. Ditinggalin sama keluarganya, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang kenal. Tapi Tuhan di saat dia kesepian, di saat tidak ada orang yang melihat dia, tidak ada orang yang menganggap dia, justru Tuhan mempromosikan, justru Tuhan mengangkat hidupnya, justru Tuhan memegang tangannya, justru Tuhan berjalan di depannya yang saudara barusan baca. Yusuf tidak patah hati, dia tidak patah semangat, dia terus maju karena dia tahu. Sekalipun dia lonely, sekalipun tidak ada orang melihatnya, tetapi Tuhan yang menyertainya. Tuhan berjalan di depannya hingga apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumahnya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerja, maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala milik diserahkannya pada kekuasaan Yusuf sesudah 13 tahun, bos.
Jadi dia ini betul-betul orang yang berintegritas. Dia ini betul-betul orang yang luar biasa, Yusuf ini. Makanya ini yang harus saudara sama saya contoh. Ini yang harus saudara lakukan saat penderitaan itu terjadi, saat tekanan hidup itu terjadi, saat saudara tak berdaya. Disitulah saudara harus tetap bisa mengucap syukur. Disitulah saudara tetap bisa mempercayai Tuhan. Bayangin saudara, ayat ke-9-nya saudara lihat di Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ia tidak lebih besar kuasa daripadaku dan tidak ada diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bayangin, dia ngomong jelas sekali Yusuf. Dia sudah mendapat kepercayaan. Banyak orang yang sudah mendapat kepercayaan, kedudukan. Saudara tambah apa orang itu? Tambah sombong. Justru saudara ditimpa, diberontak, dikhianati, ditusuk dari belakang saudara. Bayangin, padahal itu Tuhan memberkati mereka. Bahwa itu Tuhan mengangkat hidup mereka. Tetapi dia tidak tahu berterima kasih. Justru mereka malah menjelek-jelekan orang. Justru mereka orang-orang pernah saudara tolong, pernah saudara bantu, pernah saudara lakukan sesuatu dalam hidupnya. Justru orang-orang itu besar kepala. Malah saudara dihajar, saudara dihatikan, saudara difitnah, saudara diomongin, saudara dijelek-jelekan. Tapi kebaikan saudara tidak pernah dia ceritakan. Tapi Yusuf tidak. Itu bedanya saudara. Itulah orang yang mempunyai integritas, punya karakter Kristus. Bayangin saudara. Berapa banyak kadang-kala sedih. Tidak ada kualitasnya saudara. Makanya banyak orang anak-anak Tuhan gak punya kualitas, gak punya integritas. Di dalam kehidupannya. Gak seperti Yusuf, makanya biasa-biasa hidupnya. Tuhan tidak akan percayakan lebih orang-orang seperti itu. Karena tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Dan tidak bisa dipercaya. Firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya dalam perkara yang kecil akan diberikan perkara yang besar. Yusuf punya integritas. Saya ulang loh saudara. Saya ulang nih saudara. Bahkan rumahnya ini ayat 9. Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Dia menghargai tuannya yang sudah mengangkatnya. Dia menghargai, dia respect akan tuannya yang sudah memberikan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia loyal, dia setia saudara. Terus selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Jadi semuanya itu dia kasih, hanya istrinya nggak dikasih ke dia. Makanya dia betul-betul menjaga ini kepercayaannya. Berapa banyak orang yang dipercaya, banyak orang ditolong, justru dia menjadi penipu, pengkhianat, pemberontak, perusak, saudara. Bayangin, saudara. Dan bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Bagaimana dia bisa membalas sesuatu yang baik dengan jahat? Manusia kan tidak. Itu yang dibalas, yang dikatakan Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan pernah menghindar dari rumahnya. Amsal 22 ayat ke-8. Siapa menabur kejahatan akan menuai bencana. Tongkat amarahnya akan binasa. Itu yang dikatakan firman. Makanya jadi orang saudara. Betul bekas gubernur DKI. Berkata, jika kamu mau tahu orang itu setia atau tidak, kasih jabatan. Jadi tahu apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Itu benar sesuai firman, saudara. Tapi saya mengajak buat saudara. Belajarlah saudara mempunyai integritas dan karakter yang benar. Saudara boleh punya talenta yang hebat. Saudara boleh punya talenta yang melebihi orang lain. Tapi nggak punya karakter besar. Saya buktikan secara firman Tuhan. Saudara tahu siapa itu Salomo? Salomo diangkat oleh Tuhan, mengganti Daud. Dia diberikan hikmat marifat yang luar biasa. Diberi kekayaan orang nomor 1. Hampir di seluruh dunia itu. Tidak ada seperti Salomo hikmatnya. Diangkat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tidak punya karakter, bos. Sudah diangkat Tuhan, sudah diberkati Tuhan, dan dibuat dia menjadi hebat. Justru dia punya begitu banyak gundik dan istri, 1000 totalnya, saudara. Bayangin, saudara tahu siapa itu Yudas? Itu banyak sekali Yudas sekarang ini. Sorry ya.
Itu memang yang terjadi, kebenaran seperti itu. Berapa banyak orang yang menjadi Yudas. Yudas dipilih sama Tuhan loh. Disuruh pegang kas keuangan. Tetapi malah jadi pencuri dan pengkhianat yang menyerahkan Tuhan hanya dengan 30 keping perak, bos. Bayangin, mana dia punya karakternya? Tidak ada karakter. Tidak punya karakter sama sekali. Makanya jangan bangga kamu punya pengurapan. Jangan pernah bangga kamu punya talenta yang baik. Jangan punya bangga kalau Tuhan mengasihi tapi nggak punya karakter. No, saudara. Saudara lihat Simpson. Saya bukain satu-satu nih, saudara. Sudah tahu Simpson? Yang kuat, yang hebat, dengan rahang keledai. Dengan rahang keledai 1.000 orang tewas, saudara. 1.000 orang tewas dengan rahang keledai doang loh. Hebatnya luar itu. Apa jatuhnya? Dengan perzinahan, saudara. Dengan perzinahan. Mana punya karakter? Mana punya integritas? Never. Nah, saudara. Semuanya Tuhan, orang Farisi, orang Saduki apalagi, seorang pendeta zaman sekarang. Mana? Malah dikutukin sama Tuhan. Justru dia penghasut, dia penyesat, saudara. Mana dia punya karakter? Ini kan yang terjadi, bukan, saudara? Ini yang terjadi. Makanya saya mengatakan buat saudara, belajar sama Yusuf. Semakin dipercaya, dia mempunyai apa? Kesetiaan yang luar biasa. Semakin dipercaya, dia menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Hiduplah seperti itu. Jadilah seperti itu. Semakin dipercaya, bukan lupa diri. Semakin percaya, semakin disayang oleh Tuhan. Semakin saudara rendah hati. Makanya firman Tuhan mengatakan sendiri, ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan, kekayaan, kehidupan, dan kejayaan. Itu yang ada di Amsal 22 ayat 4. Saudara. Sekarang saya sodorkan buat saudara hari ini. Saudara mau apanya dari Yusuf? Mau keberhasilannya? Nanti dulu. Kau harus menghadapi proses pemurnian dan pembentukan daripada Tuhan untuk mendapatkan segala sesuatunya. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini. Mari saudara. Tetap kuat dalam mengikut Tuhan. Jangan dengar kata orang, dengar firman Tuhan. Jangan dengar media-media, dengar firman Tuhan. Sebab dia yang akan memulihkanmu. Sebab dia yang akan mengangkat hidupmu. Sebab dia Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi semua yang dibentuk, yang dimurnikan sama Tuhan melalui hidupnya Yusuf. Hingga dia mempunyai karakteristikas. Buktinya apa? Dengar baik-baik ini, saudara. Kejadian 50. Kejadian 50. Kalau ini tidak bakal. Kalau tidak dimurnikan Tuhan, nggak bakal. Ayat ke-20. Kejadian 50, ayat 20, dia ngomong begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan yang mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, ayat 21-nya, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Coba itu terjadi pada saudara. Kalau itu terjadi pada saudara, what you to do? Balas pasti, saudara. Lu menyusahkan gua dihajar, gua dihabisin. Makanya Tuhan ngomong, kasihlah musuhmu seperti dirimu, taruhlah bara api, berbuatlah baik, berdoakan dia, jangan kutukin. Ini pembentukan proses tujuannya seperti ini. Tapi banyak orang tidak mau dibentuk, banyak orang tidak mau diproses, banyak orang tidak mau dimurnikan. Jadinya ya jadi dia sendiri. Dan akhirnya itu jadi pemberontakan. Datan, Korah, Abiram. Nah itu, saudara. Itu yang memberontak kepada Daud. Semuanya sudah dipilih. Bahkan di pemilihan dengan seluruh rakyat. Jadi orang-orang ternama, orang-orang yang hebat. Ini yang terjadi zaman sekarang. Jangan ikut-ikut, saudara. Di mana saudara ada dan berada. Mungkin saudara klik lagi, saudara partisipasi, saudara mengikuti family devotion. Saya mengatakan, contoh Yusuf.
Semakin dia percaya, semakin setia, semakin rendah hati. Kependudukannya, kesetiaannya jelas sekali, saudara. Jangan sudah merasa hebat dan merasa luar biasa, dia menjadi pemberontak dan pengkhianat. Ingat, saudara, sudah tidak akan pernah lagi dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang lebih besar. Tetapi ya sampai segitunya, nyusut iya, soon or later, cepat akan lambat, akan habis dan saudara betul-betul akan merasakan hal-hal yang tidak pernah saudara sangka. Hal-hal yang buruk khususnya. Kenapa? Karena pemberontakan. Itu yang dialami Datan Korah Abiram. Saya harap ini membuka mata pikiran kita. Jika saat ini tekanan demi tekanan, sudah dikhianati, sudah ditinggalkan, saudara lonely. Ingat saudara, itu yang terjadi pada Yusuf 13 tahun. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, dia tetap setia. Saat dia dipercaya, saat dia diberkati, dia tidak menjadi pemberontakan, tidak besar kepala, tidak sombong, tidak menjatuhkan, tetapi justru dia takut akan Tuhan. Dia tidak pernah membalas dendamnya, tetapi justru dia sangat mengasihi, dia memberkati, bahkan dia mengatakan semua itu adalah rencana Tuhan. Tuhan mempersiapkan saya untuk melakukan sesuatu rencana pembentukan bangsa Israel dengan 12 suku. Dan seluruh keluargamu akan kupelihara. Itu jempol. Luar biasa Yusuf. Maka dari itu, hari ini saudara, jika engkau dalam pembentukan, sekali lagi saya ingatkan, tetap kuat. Karena pembentukan pemurnian, itu betul-betul proses itu akan membuat saudara menjadi kuat dan batu karang teguh. Dan saudara akan melihat, saudara akan memuliakan Tuhan dengan gaya hidup saudara. Karena saudara akan melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan melihat siapa yang hadir di belakang ini, saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Ibu Erlin, Tuhan memberkati bersama suku warga. Yuliana Endang, Tuhan memberkati bersama suku warga. Feby, Melisa, Nevania, Osila, Tante Jin Aldo, Tuhan memberkati bersama suku warga. Pak Samsul, dan juga istri, Tuhan memberkati bersama suku warga. San FG, Tuhan memberkati bersama suku warga. Ibu Gebi, Ibu Tina, Jack Morgan, Sasa, Tuhan memberkati bersama suku warga. Ibu Nuke, Pak Untung dan Freya, Tuhan memberkati bersama suku Ijo, Pak Gestu, Tuhan memberkati bersama suku warga. Ibu Lucia, Philip, Tuhan memberkati bersama suku warga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih Tuhan anugerahmu, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Engkau sungguh Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau memberitahukan kepada kami supaya setiap manusia yang masuk di dalam pembentukan proses Tuhan, pemurnian, janganlah kami bersungut-sungut menyalahkan atau meninggalkan atau mengkhianati atau memberontak, tetapi tetap bersyukurlah karena pembentukan proses dan pemurnian itu membawa kami mengerti rencana Tuhan, karena Tuhan ingin menjadikan kami tidak seperti itu, tetapi lebih daripada itu, dan rencana-rencana yang besar akan Tuhan berikan kepada mereka yang mau dibentuk, diproses, dan dimurnikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga besar Miracle Center yang ada di MCM, MCU di Indonesia, di Birmingham, Sacramento, Hayward yang ada di Amerika, maupun Ontario, Lake Forest Tuhan, dan juga yang ada di YouTube Tuhan Yesus, yang legend, yang bersama-sama teman kami, pada pertama kami sama-sama dengan kami, dan juga yang ada di menyaksikan bersama kami, yang untuk klik lagi Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Jika saat mereka lonely, saat mereka dalam membutuhkan proses pemurnian, Tuhan berikan kekuatan, berikan pengertian, supaya firman ini menjadi kekuatan, penghiburan, kasih Tuhan turun atasnya, supaya mereka tetap kuat dan menjalaninya dengan sukacita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Maka dari itu sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Amerika, baik ada yang di YouTube, baik di live chat, yang bersama-sama dengan kami atau baru pertama kali atau klik lagi ya Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan penghiburan, dan berkati juga mereka yang usaha pekerja, buat tangannya apa yang dilakukan menjadi keberhasilan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Heni Tuhan Yesus, kami percaya tangan kirinya, kaki kirinya tidak gemetar, mata kirinya melihat, telinga kirinya sudah mendengar, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Monik temannya Ibu Fania, kami berdoa supaya seluruh organ
tubuh luar tubuh, dalam tubuh, sel-sel yang dalam tubuhnya dipulihkan Tuhan, jaringan otaknya dipulihkan Tuhan, supaya dia dapat disembuhkan Tuhan dan bekerja sebagaimana seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Pak Andi. Tuhan Yesus, kami percaya Kau lawat, Kau jamah Pak Andi Tuhan Yesus, kakinya tidak bengkak lagi, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dan kami juga berdoa untuk PTT Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu juga turun atasnya. Kau jamah organ tubuh luar tubuh, sel-selnya ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, supaya kerongkongannya ini tidak dioperasi dan organ tubuh luar tubuh, dalam tubuhnya sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Kami berdoa untuk Adriana, tarikan orang tuanya stroke, kami percaya sembuh, mujizat terjadi, dipulihkan. Begitu juga kami berdoa untuk Pak Andi, Bu Desi, Jemaat, ada Ibu Linda, usahanya Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun, usahanya, income-nya terus naik setiap hari, setiap bulannya berkelimpahan. Takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan diberkati Tuhan menjadi keberhasilan, dan datangkan customer-customernya supaya apa yang dilakukan, apa yang diberkati dan menjadi keberhasilan mereka. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Ros, Pak Paul, dan anaknya Tuhan Yesus, kiranya Kau jamah hatinya, membuka hati, terima Tuhan sebagai Tuhan usaha pribadi, dibaptis tahun ini dalam nama Yesus, dan berkati usahanya yang di Birmingham ya Tuhan Yesus, rasa supply building to building Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya, income-nya terus naik Tuhan, setiap harinya, setiap bulannya berkelimpahan, dan apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan diberkati menjadi keberhasilan. Kami berdoa untuk Erik dan Maria, berkati usahanya yang baru Tuhan Yesus, kami percaya restorannya sudah jadi dan sambelnya sudah Tuhan berkati secara luar biasa, dan dananya sudah setiapkan, dan tanah yang dijual di Bali sudah laku. Demi nama Yesus mujizat terjadi, kiranya kasih anugerah-Mu juga Tuhan untuk Jin dan Jengkin Tuhan Yesus, supaya pemulihan di dalam keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Iren, dan biar kasih anugerah-Mu juga turun untuk Iren Tuhan Yesus, supaya masalahnya diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan tak lupa kami terus juga berdoa untuk mereka yang ada di live streaming ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Sunani Wijaya Sudi, Pak Desa, Ibu Lina, Pak Andi bersama seluruh keluarganya, Ibu Desi dan Pak Jimmy, Stephen, Kevin bersama seluruh keluarganya, Ibu Nita, Grea, Kalveta, Blessing, Kroy bersama seluruh keluarganya, Ivong bersama seluruh keluarganya, Shin, Pati Murah bersama seluruh keluarganya, Ibu Lika, Ibu Neti, Elka bersama seluruh keluarganya, Pak King dan Ibu Krisim bersama seluruh keluarganya, Susan Jonathan bersama seluruh keluarganya, AMCM bersama seluruh keluarganya, Pak Harmonius Antonelli bersama seluruh keluarganya, kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupannya ya Tuhan. Kiranya sekalipun dia dalam proses, di dalam tekanan hidup, di dalam kesendirian, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, dan supaya mereka tetap setia sampai akhir kesudahannya. Kami juga berdoa untuk Yuliana Indah bersama seluruh keluarganya, Ibu Nona bersama seluruh keluarganya, Ibu Linda bersama seluruh keluarganya, Ibu Soni bersama seluruh keluarganya, Ibu Ros, Pak Paul, anaknya bersama seluruh keluarganya, Marintan Simajunta bersama seluruh keluarganya, Ibu Elisabeth Panambar, Warren Jasa Andu, Pak Andra bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan boleh turun atas mereka. Kau lawat mereka, Kau jamah mereka, mampukan mereka bertahan, mampukan mereka kuat di dalam Tuhan, dan supaya mereka semakin hari semakin mempercayai Tuhan bahwa proses itu membuat mereka menjadi berhasil, proses itu mencapai masa depan yang penuh harapan. Kami juga serahkan Troy Poluan, Eva Poluan, Trevor Eden, Tantangan bersama seluruh keluarganya, Helen bersama seluruh keluarganya, Yurena bersama seluruh keluarganya, Feby, Melissa, Nelvania, Osila, Tante Jane, Aldo bersama seluruh keluarganya, bersama Pak Samsul bersama istrinya, dan kami juga berdoa untuk Sanfeski bersama seluruh keluarganya, Ibu Gaby, Ibu Tina, Sasa, Jack Morgan, Gary dan Doni bersama seluruh keluarganya, Ibu Nuke dan Ibu Pak Untung dan Freya bersama seluruh keluarga, Ijo Panggistu bersama seluruh keluarganya, Ibu Lucia Pidi bersama seluruh keluarganya, ke dalam tangan Tuhan. Erdiana tarikan bersama seluruh keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan terus turun atas kehidupan mereka. Tuhan, sekalipun di dalam proses, di dalam tekanan hidup, mereka tetap setia, mereka tunduk tak takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Timur Tengah Tuhan Yesus, kiranya Kau lawat, Kau jamah Timur Tengah, ada damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, pertobatan besar-besaran terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk negara seluruh dunia, Amerika, China, India, Indonesia, Rusia. Tuhan, tolong jangan keraskan hati negara-negara seluruh dunia ini yang belum kenal Tuhan, supaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu. Kami minta tolong Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa ini, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari musuh-musuh mereka, takut akan Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka membuka hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami juga berdoa untuk Yaman, kami berdoa untuk China, Korea
Korea Utara, dan kami juga berdoa untuk Iran, Irak, kami berdoa untuk Sudan, kami berdoa untuk Afghanistan, kami juga berdoa untuk Nigeria, kami juga untuk Pakistan, kami berdoa untuk Libya, Syria. Tuhan ampuni negara-negara ini, karena negara-negara ini tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus, supaya mereka diampuni dosa-dosanya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pulihkan Tuhan supaya banyak pertobatan terjadi besar-besaran bagi mereka yang tereksekusi di negara-negara ini. Berikan penghiburan, kekuatan, damai serta kasih karunia, anugerah kemurahan-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Roh martir ada dalam kehidupan mereka, supaya mereka mempunyai iman yang betul-betul tidak dijual apapun, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidupnya. Dan kami terus juga berdoa untuk Pak Harmonius di Janto, biar kasih anugerah-Mu boleh turun atas hidupnya. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan Yesus, dia punya tanah 2000 meter Tuhan, so di Tangerang Tuhan, lawat jamah pemdanya dalam nama Tuhan Yesus, supaya pemdanya itu betul-betul mempercepat pembeliannya dalam bulan ini. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Lusti Angelina, demi nama Tuhan Yesus, supaya Lusti Angelina itu lulus dengan angka nilai yang baik. Kami juga berdoa untuk Gunadi Condro Punomo itu menjadi berkat sehat jasmani rohani, dan rohnya terus menyala-nyala. Begitu juga kami juga berdoa untuk Lisandra, Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah hidup mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Mu juga turun, dan sekolahnya lulus dengan angka yang terbaik, dan kerja dengan semangat, kompetinya digagai dari kebocoran data. Begitu juga kami juga berdoa untuk Yuko dan Kenzo, kasusnya selesai, Pak Damari Parkinsonnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Caroline Gunawan, satukan hati Tuhan Yesus, kiranya kasih Tuhan boleh turun atasnya, ada kedamaian, sukacita, dan bahkan untuk operasinya berjalan dengan lancar, untuk ringnya bisa dimasukkan supaya bisa terbuka dan bisa dimasukin ring jantungnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, Ivena dan Andre punya anak kembar tahun ini dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Sisil dan Caroline Krupiko, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya. Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus, supaya income-nya terus naik setiap hari, setiap bulannya berkelimpahan. Apapun yang dilakukan apa menjadi keberhasilan, dan penjualan tanah-tanahnya laku dalam tahun ini. Demi nama Yesus kami berdoa untuk mereka yang bekerja dalam satu hari ini, usaha bekerja, Tuhan memberkati apa yang dilakukan, diberkati menjadi keberhasilan dalam kehidupan mereka. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal yang buruk. Takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, dan buat malam hari kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, matikan daging hawa nafsu kami Tuhan, supaya hidup kami ini betul-betul kami serahkan ke dalam Tuhan, supaya kami mempunyai roh takut akan Tuhan, roh tubuh jiwa pikiran kami dikuasai oleh firman, tunduk taat setia akan firman, menjadi pelaku firman, dan hidup kudus, hidup suci. Terima kasih. Apapun yang lain di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6:30-31, siapa mencurinya harus memberikan 7 kali lipat bersama suharta benda yang Kau sungguh baik Tuhan, amat baik, luar biasa baiknya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berikan jalan keluar. Damai sejahtera kasih karunia Tuhan boleh turun atas kehidupan kami. Ayat kekurangan finansial Tuhan berkati buat tangannya, apa yang dilakukan menjadi keberhasilan hidup mereka. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin, amin, amin. Maju terus saudara, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Kiranya kasih anugerah Tuhan turun atas kehidupan kita semua. Maju terus bersama Tuhan, dan kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu, karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidup
Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikan